Kita masuk ke dalam topik yaitu pengendalian radiasi, mulai dari pengertian, klasifikasi, jenis, efek terhadap manusia, pengelolaan, sampai pengendalian semuanya akan dibahas lebih signifikan sesuai dengan materi yang kami dapat. Pengertian radiasi. Radiasi merupakan pancaran energi lewat sebuah materi atau ruang berbentuk panas, gelombang elektromagnetik atau partikel dari sumber radiasi. Ada beberapa sumber radiasi yang ada di sekitar kita, seperti contohnya lampu penerangan, televisi, alat pemanas makanan, komputer, dan masih banyak lagi. Radiasi berbentuk gelombang elektromagnetik atau disebut foton merupakan jenis radiasi yang tidak memiliki massa serta muatan listrik. Sebagai contohnya adalah sinar X dan gamma, serta termasuk radiasi yang tampak seperti sinar, yakni sinar matahari, lampu, gelombang microwave, handphone, dan juga radar. Klasifikasi radiasi. Radiasi sendiri umumnya diklasifikasikan menjadi dua kelompok antara lain yaitu yang pertama, radiasi korpuskuler, yakni pancaran atau aliran dari atom atau partikel subatom yang mampu memindahkan energi gerak atau kinetiknya ke bahan yang dibentuk. Yang kedua, radiasi elektromagnetis, yakni sebuah pancaran gelombang atau gangguan medan elektris dan magnetis yang bisa menyebabkan perubahan struktur dalam atom dari bahan yang dilalui atau medium. Jenis radiasi. Berdasarkan sumber, jika dilihat dari sumber radiasi, maka secara garis besar bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu radiasi alam dan radiasi buatan. Pertama-tama kita masuk pada radiasi alam. Radiasi alam berasal dari sinar kosmos, sinar gamma dari kulit bumi, peluruhan radon, serta thorium yang ada di udara, dan juga radionuklida di dalam bahan makanan. Sedangkan untuk sumber radiasi dari alam diantaranya adalah yang pertama radiasi benda langit. Sebab medan magnet bumi akan mempengaruhi radiasi ini, maka orang yang berada di kutub akan menerima lebih banyak dibandingkan orang yang ada di khatulistiwa. Kedua yaitu radiasi dari kerak bumi. Bahan radioaktif utama di kerak bumi merupakan kalium 40, rubidium 87, unsur turunan uranium 238, dan juga turunan thorium 232. Selanjutnya radiasi buatan. Radiasi buatan merupakan radiasi yang terjadi akibat aktivitas manusia seperti penyinaran penggunaan sinar X pada bidang medis, radiasi pembangkit tenaga nuklir, radiasi bidang industri, dan sebagainya. Sedangkan untuk beberapa sumber, radiasi buatan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, radiasi tindakan medik. Di bidang kedokteran, radiasi dipakai untuk alat pemeriksaan atau diagnosis atau penyembuhan. Yang kedua, radiasi reaktor nuklir. Meski di dalam reaktor ada banyak unsur radioaktif, akan tetapi sistem keselamatan reaktor sebetulnya membuat jumlah lepasan radiasi ke lingkungan juga sangat kecil. Efek radiasi terhadap manusia. Radiasi dapat dibedakan atas efek genetik dan efek somatik. Efek genetik atau efek pewarisan adalah efek yang dirasakan oleh keturunan dari individu yang terkena paparan radiasi. Sebaliknya, efek somatik adalah efek radiasi yang dirasakan oleh individu yang terpapar radiasi. Waktu yang dibutuhkan sampai terlihatnya gejala efek somatik sangat bervariasi, sehingga dapat dibedakan atas efek segera dan efek tertunda. Efek segera adalah kerusakan yang secara klinik sudah dapat teramati pada individu dalam waktu singkat setelah individu tersebut terpapar radiasi, seperti epilasi atau rontoknya rambut, eritema atau memerahnya kulit, luka bakar, dan penurunan jumlah sel darah. Kerusakan tersebut terlihat dalam waktu hari sampai mingguan pasca iridasi. Sedangkan efek tertunda merupakan efek radiasi yang baru timbul setelah waktu yang lama, bisa dalam bulanan atau tahunan, setelah terpapar radiasi, seperti katarak dan kanker. Selanjutnya ada pengendalian radiasi.
pengendalian radiasi dapat dilakukan melalui beberapa tahap berikut. Yang pertama ada antisipasi dan pengenalan. Melakukan antisipasi dan pengenalan bahaya terkait radiasi yang mencakup radiasi alamiah dan buatan, serta radiasi pion dan non-pion pada setiap area kerja. Yang kedua, evaluasi. Pengukuran dan penilaian dilaksanakan secara berkala yang dilakukan oleh petugas proteksi radiasi yang berkompeten atau dilakukan oleh pihak lain yang sudah terakreditasi berdasarkan tata cara pengukuran radiasi. Yang ketiga, ada pengendalian berkala. Di dalamnya terdapat beberapa hal. A. Menerapkan persyaratan proteksi radiasi. B. Menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap pemanfaatan radiasi di area kerja, dan perlengkapan proteksi radiasi sesuai dengan sifat dan risiko untuk setiap radiasi di area kerja. C. Membatasi paparan kerja untuk setiap pekerja radiasi. D. Membatasi area kerja yang terpapar radiasi. E. Menyediakan rambu keselamatan. F. Melaksanakan program proteksi dan keselamatan radiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. G. Menyediakan petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi atau pihak yang bertanggung jawab khusus yang ditunjuk perusahaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. H. Memastikan petugas proteksi radiasi dan pekerja radiasi atau pihak yang bertanggung jawab khusus yang ditunjuk perusahaan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. I. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pekerja radiasi dalam memahami dan menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi melalui pendidikan dan pelatihan. J. Melakukan sosialisasi berkaitan dengan bahaya radiasi dan pengelolaannya ke seluruh pekerja. K. Melaksanakan pemantauan kesehatan bagi pekerja radiasi. I. Menyediakan alat pelindung diri yang sesuai dengan area kerja.